Oke guys, balik lagi di channel Ilham Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue udah kedatangan tamu spesial nih. Woi, seorang seniman. Wey. Jadi beliau ini adalah pelopor ya. Bukan dibilang pelopor ya Pak ya. Beliau adalah seniman penggiat dari sulam usus. Kebetulan beliau juga adalah penggiat UKM juga. Oke, kita langsung sambut aja beliau biar teman-teman semua tahu siapa nih. Halo Pak. Halo, Oke. selamat Pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang Oke, penting kita selalu sehat. Kita jaga imun. Iya dong, di masa PPKM ini harus semangat dong ya. Semangat, kita harus semangat semua. Bener, kalau kita loyo, imun kita bisa drop. Iya, ikut drop nih. Kayaknya semangat banget Pak Yusuf ini. Harus itu. Oke Pak, sebelum kita mulai nih, Pak Yusuf kenalin dulu ke teman-teman subscriber semua siapa Pak Yusuf dan apa bisnisnya nih. Oke. Video ini dipersembahkan oleh Gops Kopi, kopi nikmat asli Lampung Barat. Untuk batik dari Elvira Butik yang berada di Haji Menah, memproduksi tulang khusus dan kita batik Lampung. Sedikit kita memproduksi juga tapis yang berbeda dengan yang lain. Itu, Wow. Itu guys. Berbeda dengan yang lain, apa tuh? Kita dalam teknik membatik kita kalau untuk membuat kemeja saya harus potong dulu. Jadi bukan tempelan, itu yang membedakan. Oh iya, jadi di situ perbedaannya. Berarti rata-rata mereka adalah tempelan. Kebanyakan tempelan. Itu. Ada juga yang membuat juga yang sudah langsung juga ada. Tempelan itu stiker atau apa Pak? Enggak. Kain tapis yang sudah jadi Heeh. itu dipotong ditempel untuk jadi di baju. Oh beda. Kalau Pak Yusuf berarti memang jahit di baju. Kita jahit di baju. Jadi bukan yang ditempel. Jadi tetap kelenturannya lebih lentur. Itu ada kelebihannya. Kenapa mereka yang Pak Yusuf tahu nih? Kenapa mereka milih tempelan gitu? Apakah nanti kalau jahit di bajunya langsung itu bakal jelek hasilnya? Makanya mereka milih tempel gitu? Enggak, kalau ininya lebih cepat itu aja. Oh. Pengerjaannya lebih cepat. Hasilnya sama? Berbeda juga. Oh berbeda. Karena kalau tapis sudah jadi tinggal potong ditempel kan lebih cepat. Artinya kalau kita jahit sehari bisa jadi. Tapi kalau untuk yang tempelan kita potong dulu medianya baru kita sulam. Arti kan masih nunggu berapa lama lagi kita untuk menyulamnya. Oke. Nah itu aja. Itu sedikit kilas tentang tapis saja. Nah untuk ininya ada memang yang khusus untuk tapisnya ada mereka ininya kawan-kawan yang memang UKM di tapisnya. Kita cuma selingan aja. Pak Yusuf punya punya butik berarti? Kita butik ya, Elvira Butik. Elvira Butik. Oke. Kenapa Pak Yusuf memilih untuk berkecimpung di dunia fashion gitu? Mungkin ini mudah apa ya jadinya. Sebenarnya ini memang keseleo, tetapi ini kita nikmati ininya setelah kita jalani beberapa ininya kita menikmati di situ. Sebelum fashion? Saya memang bekerja di kantoran dulu, pernah bekerja. Berarti fashion ini adalah bisnis pertama kali? Bisnis pertama kali. Sejarahnya gimana Pak? Kok bisa nyemplung? Nyemplung di sini memang agak panjang ya ininya. Awalnya memang saya masuk ke Lampung itu tahun 97. Berarti Bapak bukan asli orang Lampung? Saya asli orang Lampung tapi saya pernah merantau. Merantau ke? Saya merantau ke Bekasi, saya bekerja di sebuah perusahaan di sana. Ininya yang memproduksi pensil waktu itu. Lebih kurang dari 98 sampai 96. Nah, jadi ini saya sebagai terakhir saya di akuntansi waktu itu di perusahaan. Akhirnya pulang ke Lampung. Saya pulang ke Lampung. Saya sempat bekerja di asuransi, yaitu asuransi Buana Putra waktu itu. Dan saya sambil mengejar kekurangan dengan kawan-kawan saya kuliah ngambil extension di Unila. Berarti Pak Yusuf kuliah di Unila dulu. Iya. Berarti nggak ada hubungannya sama menjahit? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ininya. Tetapi di perjalanan itu saya ketemu cikal bakal saya berkecimpung sini, saya ketemu dalam saya bekerja sebagai seorang agen asuransi, saya ketemu
ini Bang Aan Ibrahim waktu itu. Itu siapa? Nah, Bang Aan Ibrahim ini adalah seorang desainer terkenal. Di Lampung. Desainer Lampung. Bahkan di ini nasional juga. Iya. Jadi beliau yang ngajakin atau gimana? Beliau mengajak saya untuk bekerja dengan beliau. Itu awalnya. Itu diajarin untuk ngejahit juga? Enggak diajarin. Loh. Terus? Jadi saya ketika saya di Bang Aan itu saya megang koperasinya Bang Aan, saya mengurus koperasi. Jadi tidak secara langsung saya tidak di bagian penjahitan. Oke. Terus kok bisa masuk gitu? Bisa masuk gimana ceritanya? Ketika saya keluar dari Bang Aan Ibrahim, saya ketemu kawan yang memproduksi sulam khusus. Tetapi kawan tersebut nggak bisa, ada kelemahannya dia untuk dalam penjualan. Oke. Nah di situ saya ajak dia untuk bersama, dia memproduksi, saya menjual. Oh, timbal balik lah ya. Iya. Nah di sini saya mulai belajar bagaimana membuat sulam khusus ini. Itu cara sikapnya di sini. Tapi kan itu butuh apa ya? Butuh kemampuan nggak sih, Pak? Buat belajar sampai jadi seperti ini gitu. Kemampuan itu sebenarnya kalau menurut saya itu diawali dengan kemauan. Apabila tak ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Mungkin para anak-anak muda sekarang yang perlu punya kemauan, yang perlu punya kesuksesan, artinya dia harus punya kemauan yang besar. Apapun ininya, kalau kita punya kemauan, insya Allah kita ada keberhasilan. Oke, berarti sekarang yang di belakang Pak Yusuf ini apa itu? Nah, yang di belakang saya ini adalah sulam khusus, salah satu contoh baju sulam khusus. Dan di sini kita memanfaatkan dari sisa, dapat dikatakan limbah dari usus-usus yang ini, kita manfaatkan, kita membuat turunan-turunan dari sulam khusus ini. Ini. Jadi kita tidak semata-mata kita hanya membuat bajunya aja, kita membuat turunannya untuk melengkapi fashion dari sulam khusus itu. Misalnya kita membuat tas, kita membuat dompet, kita membuat kalung yang sedikit seperti ini adalah kalung. Oh, itu kalungnya. Kalung sulam khusus. Sebenarnya itu dari limbahnya. Ini limbah ininya. Nah, bagaimana kita mengkreasi limbah ini menjadi sesuatu yang bernilai, harga jual ya. Punya harga jual. Iya. Nah ini kalau ngomongin sulam khusus itu kan adalah keuletan tangan ya. Keuletan tangan nggak sih? Atau gimana? Iya, salah satu keuletan tangan dan ketelitian. Berarti harga jualnya mahal dong? Ya pasti. Nah ini untuk satu baju ini berapa? Kalau untuk satu baju kayak gini, kalau dia sudah ada pahit kayak ini, 1.750.000. Untuk satu baju. Tapi kalau dia tidak pakai pahit itu 1.500.000 yang standar itu. Biasanya Pak, untuk apa ya, sulam khusus ini bisa digunain di mana aja gitu? Pada umumnya sulam khusus ini digunakan untuk orang-orang pesta, untuk gaun pengantin, ini kebaya pernikahan, itu pada umumnya. Tetapi sekarang dengan kemajuannya fashion itu bisa dipakai dalam suasana yang tidak resmi. Iya. Masih nyatu lah ya. Masih nyatu dengan kita padukan dengan apa pakaian kita, fashion kita saat itu. Ini kan bisa dibilang apa ya, orang tua banget lah gitu. Kira-kira bener nggak sih yang aku omongin ini? Ini adalah orang tua banget sampai anak-anak muda nggak ada berkecimpungnya gitu. Untuk pemakaiannya atau pembuatannya? Pembuatannya. Kalau pembuatannya udah banyak anak-anak muda. Oh, udah banyak. Anak-anak muda. Kalau awal saya menggeluti sulam khusus ini tahun 89 itu, memang ibu-ibu semua. Dari di perjalanan seterusnya, kita ada anak-anak sekolah juga yang kita ajarin, yang dia bisa menyulam ketika dia tidak ada yang kesibukan di sekolah. Dan arti kata dia tidak sedang ujian, tidak sedang semester,
itu kita ajarin. Kira-kira dia kan di masa pandemi nih ya. Di masa pandemi ini hampir semua sektor kayaknya lumpuh gitu ya. Maksudnya lumpuh itu ya bisa dibilang nggak kayak di waktu normal gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk Pak Yusuf penggiat UKM nih ya, yang punya butik juga, kayak mana sih untuk cara untuk bisa tahan gitu, bertahan sejauh ini gitu. Apalagi kan susah nih, orang di zaman sekarang mau mikirin beli baju itu kayaknya mikir-mikir gitu. Iya. Lebih baik beliin beras gitu kan. Nah, ada strategi nggak? Jadi kita memang semua, bukan hanya kita sendiri, semua yang di bidang UKM, bahkan yang apapun juga itu sangat berpengaruh di masa pandemi ini. Nah, kita sebagai penggiat UKM, di bidang usaha kita, bagaimana kita agar ini tetap berjalan. Dan arti kata, produksi tetap jalan, penjualan juga tetap berjalan. Nah, di sini kita mencari solusi kayak mana. Nah, di sini memang agak lebih keras kita bekerja, lebih banyak waktu kita untuk mempromosikan. Apalagi sekarang kan lebih enak kita. Kita ada ini WhatsApp, Instagram, Facebook, dan marketplace yang ada itu. Itu kita manfaatkan. Nah, saya berpikir dan saya pribadi, ketika di WhatsApp kita udah penuh, kita nggak serius lagi membaca. Benar. Main kita delete. Nah, kita sebagai UKM, penggiat usaha, disinilah kita dalam masa pandemi ini, bagaimana kita untuk tetap eksis, bisa ada penjualan, bisa ada pemasukan yang pasti. Karena semuanya itu nggak boleh berhenti. Karyawan yang kerja harus kita bayar. Apalagi kalau di Suram Usus itu, kita tidak memberikan kerjaan kepada karyawan kita, tukang sulam kita, akan diisi oleh orang lain. Gitu. Karena memang membutuhkan banget. Banyak yang membutuhkan untuk itu. Gitu. Makanya sekarang harga upah kerja itu semakin mahal. Iya, untuk kita mengunci mereka ya. Gitu. Nah, disinilah yang perlu kita sikapi. Nah, di samping kita sebagaimana kita menjaga, karena orang yang kerja dengan kita, karyawan kita dulu aset. Aset, benar aset. Nah, itulah yang harus kita jaga. Pernah nggak Pak, kita nih ya, akhirnya ditikung orang gitu. Jadi orang yang udah bagus nih kita buat, tiba-tiba dia diambil orang dengan gajinya yang lumayan. Udah pernah. Nah, tapi bukan ditikung sebagai diambil gitu. Dia memberikan pekerjaan kepada mereka. Gitu. Artinya pekerjaan kita ditikung, akhirnya pekerjaan kita disimpan, mengerjain punya yang lain. Nah, itu yang terjadi. Iya. Kalau kita nggak bisa kalau kita itu ya, makanya kita harus benar-benar harus benar-benar muter otak gitu, biar mereka itu selalu ada kerjaan. Akhirnya mereka nggak nyari keluar. Gitu. Nah, itulah yang kita harus jaga. Bagaimana hubungan baik kita terhadap pekerja kita dengan karyawan kita. Jadi kalau yang kerja dengan kita sekarang itu ada yang sampai udah 15 tahun masih bersama kita. Gitu. Bahkan ada orang ngasih pekerjaan kepada mereka, ditolak. mereka tidak terima. Iya. Kalau kita mau ngerjain, tapi tolong diantar ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf yang ngantar ke kami. Ada yang sampai segitu. Udah Pak Yusuf loyal banget dia. Gitu. Udah loyal banget berarti. Itulah yang saya bina dengan mereka, dan hasil mereka juga insya Allah dan alhamdulillah tidak mengecewakan. Karena dari awal saya udah dibina ya. Saya binakan bina mereka untuk mempunyai kreasi dan hasil yang baik. Ketika mereka hasilnya kurang baik, saya gunting di depan mereka. Ininya. Dan saya benarkan ini yang benar begini. Gitu. Nah, besoknya kan nggak begitu lagi. Gitu. Rata-rata mereka menjahit sulan usus semua. Menyulamnya ya. Menyulamnya. Ada perbedaan nggak sih Pak, menyulam sama menjahit? Kalau menjahit itu, kita menjahit ususnya itu.
Kalau menyulamnya itu kita merangkainya itu ininya. Nah, karena memang dalam sulam usus ini banyak tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan. Iya. Lebih kompleks lah ya. Ya lebih kompleks dari kerajinan yang lain, dari perlindungan tapis. Kan ada apa sih? Dulu aku waktu sekolah itu pernah apa ya, titik-titik lupa lah namanya. Dia kayak gambar corak-corak naga gitu. Itu gambar pola kita. Oh. Nah, itu yang harus kita ini kan. Bagaimana kita menjaga orang yang bekerja dengan kita. Ya itu salah satu aset kita ya. Iya, aset terbesar. Iya dong. Bahkan saya dengan kawan saya yang pertama kita kerja sama, dari awal itu kita kredit motor juga gantian. Oh. Saling ganti-gantian. Gantian, setelah punya dia lunas baru saya kredit motor. Artinya pemanfaatan keuangan kita tidak berbarengan. Iya, benar. Sampai yang lebih besar, kami sama-sama membuat rumah itu gantian. Buat rumah juga? Buat rumah juga gantian. Karena saya berpikir, dan saya bilangkan dengan dia, ketika saya buat rumah, bareng dia buat rumah, sama-sama membutuhkan, nggak bisa setolongan. Walaupun bukan uang benar. bersama, uang masing-masing. Nah, ketika kita bergantian, dia ada keperluan, kekurangan, kita saya bisa support. Begitu juga saya. Gitu. Beliau ini pengrajin juga? Dia yang pertama, yang pengrajin, yang membuat sulam usus itu. Saya belajar dari beliau ininya, baik pembuatan pola, pembuatan motif segala macam. Jadi sangat apa ya, orang yang berpengaruh lah ya. Iya. Apalagi Pak Yusuf sejarah bisnis kita, dia punya pengaruh itu. Tanpa kita mengesampingkan guru besar kita, Bang Aan Ibrahim yang pertama memperkenalkan sulam usus ini dan mendesain sulam usus ini menjadi busana. Ini Lampung kan adalah kota tapis berseri ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Yusuf ini buat tapis juga nggak? Saya sedikit, tetapi itu hanya memenuhi permintaan konsumen. Kalau sulam usus ini bisa dibilang tapis nggak sih Pak? Apa beda? Beda. Ini sulam usus ya sulam usus. Oh, ada sendiri ya dia. Nah, perbedaannya juga dalam pembuatan sulam usus ini emang agak lebih. Nah, pertama kita harus menyiapkan menjahit ususnya. Itulah yang pakai mesin. Oh. Nah, sebelumnya kita siapkan pola. Kita akan membuat apa? Akan membuat baju, kebaya, gamis, atau... Polanya boleh masing-masing nggak? Terserah kita. Oh, terserah. Nah, kalau ada konsumen yang memintanya motifnya seperti, kita harus membuat seperti itu. Ininya. Tetapi ada sedikit saya. Kalau ada konsumen yang membawa baju contoh dari punya orang lain, minta seperti itu, saya nggak mau. Saya walaupun hampir sama, tapi harus ada perbedaan. Iya. Jangan dibilang nanti kita menceplak ya. Iya, ininya itu salah satu. Dan kalau mereka setuju ya kita terus. Tapi kalau harus seperti ini benar, saya nggak bisa. Oke. Karena setelah pembuatan pola, sulam, kita ada tahap penjelujuran. Apalagi tuh? Penjelujuran itu menempelkan usus ini di pola itu tadi. Dengan tangan kita. Iya. Nah, udah dijelujur baru disulam. Dirajut. Ternyata banyak banget ya? Banyak ininya, tahapan, makanya lebih lama. Makanya saya tekankan dengan kawan-kawan yang mau pelatihan sulam usus, kita untuk menjahit ususnya dan membuat polanya itu di belakangnya. Yang lebih duluan? Lebih duluan kita teknis, dia menjelujur, menyulam. Karena itu yang vital banget ya. Nah, ketika mereka sudah bisa itu, mereka bisa mengambil pekerjaan. Iya. Nah, untuk mereka yang serius mendalami sulam usus, ayo berikutnya belajar pola dan belajar menjahit usus. Iya, bener. Kadang banyak yang pelatihan juga langsung bikin
menjahit gitu. Kayak tulisannya menjahit gitu. Padahal beda menjahit sama menyulam ya. Nah, kalau kita membuat pelatihan menjahit sulam usus. Iya. Nah, orang-orang yang belajar ini belum tentu dia bisa menjalankan mesin. Iya, Pertama. benar. Kedua, apalagi kalau mesinnya cuma satu. Iya. Orangnya ada 10. Mau sampai kapan giliran? Oh. Itu. Nah, ketiga, untuk menjahit usus ini butuh ketelitian, butuh dengan jiwa yang Iya. kita harus membuat yang lebih rapi. Iya. Jadi lama. Jadi nggak cukup 1 minggu kita untuk Pelatihan. menjahit ususnya. Makanya kalau saya selalu mengingatkan pelatihan menyulam usus. Bedakan dengan Nah, menjahit. itu, dengan Iya. menjahit. Kalau Iya. kita pelatihan menjahit busana, beda. Beda. Nah, kita ajarkan potong, jahit. Iya. Kalau untuk sulam usus, karena tahapan-tahapannya yang banyak. Sejauh ini ya Pak ya. Sulam usus ini masuk ke kota Lampung itu tahun berapa Pak? Nah, kalau masuknya itu saya kurang Paham. tahu persis ini tahun berapa. Cuman menurut cerita itu berasal dari tulang bawang awalnya. Oh, dari tulang bawang. Ini Jadi warga sana yang yang membuat. membuatnya. Dulu awalnya hanya sebatas BB untuk ini pengantin dan ada taplak meja, ada ke arah home decor lah ini. Kenapa Pak Yusuf mau melestarikan ini? Nah, ini kan kita karena ini suatu budaya yang patut kita lestarikan. Iya. Dan ini belum ada di provinsi lain. Memang satu-satunya di Lampung. Satu-satunya ada di Lampung. Iya. Toh kalaupun ada di provinsi lain itu mungkin mereka hanya sebagai penjual. Iya, benar. Contoh punya kita dari tahun 2004 itu kita sudah ada kerjasama dengan Fun Collection di Semarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Wow. Jadi alasan Bapak buat melestarikan itu apa? Agar ini tetap berjalan dengan kesinambungan ke generasi-generasi kita berikutnya. Iya. Karena ini adalah budaya. Budaya. Saya ketika saya berjalan, apa saya lagi potong rambut, saya tanya dengan ini, ada nggak ibu-ibu yang mau ini? Saya latih, saya ajar mereka yang mau. Ada yang di sini umpamanya di Natar sampai ke Merak Batin sana ada 4 orang, saya ajar mereka. Ini adalah mahal nggak sih Pak sebenarnya kalau kita ikut-ikut pelatihan gitu? Itu tergantung bagaimana kita ini. Sebenarnya kalau melihat dari peralatan dan ininya itu murah. Yang besar itu kemauannya. Kemauannya. Itu yang paling penting. Iya, benar. Kemauan yang bersangkutan. Ini Elvira Butik ini udah berapa tahun Pak? Elvira Butik ini udah hampir 20 tahun kayaknya. Masya Allah. Sejarahnya gimana Pak? Nah itu tadi yang pertama kita ininya saya ketemu dengan kawan ini Kawan tahun itu. 98 itu kita mulai jalin satu kerjasama. Nah situ berjalan mengalir aja. Tunggu. Elvira itu nama siapa? Elvira itu sebenarnya kalau ini saya ambil dari nama anak saya. Oh. Ini. Iya. Namanya Safira. Safira. Nah, dia Safira. Tetapi saya ini kan untuk ambil viranya jadi Elvira. Jadi sejarah terbentuknya Elvira adalah seperti itu. Udah 20 tahun sekarang. 20 tahun. Masya Allah. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi motivasi kayak kita nih anak-anak muda yang mau bangun bisnis gitu kan. Anak muda ini rentan Pak. Maksudnya rentan gini. Ketika kita punya bisnis yang lagi ngelambung nih, lagi tinggi, tiba-tiba tahun depan drop, dia langsung mikirin bukan untuk mempertahankan, malah kayaknya harus cari bisnis yang lain deh gitu. Nah itulah yang harus kita pelajari. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, anak milenial sekarang. Milenial. Mereka untuk teknologi IT Emang lebih bagus, lebih Iya. canggih-canggih.
Beda dengan kita. Uh-uh. Kita gaptek ini. Iya, benar. Sedikit-sedikit nanya dan nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ininya. Nah, mereka itu yang harus kita dorong dengan mereka. Mungkin kalau dikolaborasikan gitu ya. Kolaborasikan ya tim yang nggak ngerti soal apa? Soal internet. Anak milenial ini kan paham banget nih sama internet gitu. Berkolaborasi dengan kayak semacam kita yang dulu-dulu yang nggak ngerti gitu kan. Ini mungkin bisa apa ya, pondasi yang lebih kuat lagi gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan yang aku rasain juga pondasinya lemah gitu, Pak. Kayak ya itu tadi, punya bisnis yang lagi ngeroket, tiba-tiba tahun depan landai, turun, dia langsung mikirnya, kayaknya bisnisnya jelek deh. Itu sering banget, Pak. Iya, itu apa ya, alami ya. Saya salut seperti Mas Ilham yang membangun Kredi ini bisa cepat mencuat. Itulah yang anak-anak muda, yang milenial yang mengerti dengan internet, paham dengan pemasaran bagaimana. Nah, untuk mempertahankan itu, kita jangan cepat putus asa. Iya. Bagaimana? Semua perjalanan usaha itu ada naik dan turunnya. Perkembangannya. Tetapi kita tidak boleh. Ketika dia turun itulah kiat kita, bagaimana kita mengangkatnya kembali, menaikkannya kembali. Ya, yang aku rasain ya Pak ya, yang aku rasain dan ketemu teman-teman yang memang seumuran gitu ya, itu banyak juga Pak yang berpikiran ya sama gitu ya. Ketika lagi naik, tahun depan turun, dia mikirnya gini, kayaknya ada yang salah di bisnisnya. Padahal bukan itu suatu hal kewajaran lah ya. Kenapa? Itu naik adalah turun, yang manusiawi. Iya. Nah, ketika ada kendala itu, kita cari solusi. Cari harusnya. Iya, itunya. Itulah gunanya kita punya kawan, punya teman. Iya. Itu kita jalin silaturahmi. Benar. Makanya penting itu silaturahmi itu. Iya. Kita ambil semua sisi positif di situ. Iya. Setuju. Nah, kalau kita mau bilang, saya dengan Mas Ilham, jauh bener ya. Jauh ininya. dong. Dari segi umur. Iya. Ininya. Secara ini saya, kalau ego, gengsi dong saya mau kenalan dengan Mas Ilham. Bener. Nah, tapi inilah yang harus kita tanamkan. Iya. Bagaimana kita menjalin hubungan, baik itu dalam bisnis, silaturahmi, dan kita bisa saling melengkapi. Iya. Apalagi kita adalah seorang pembisnis ya Pak ya. Iya. Nggak bisa ego dong ya. Nggak bisa ego kita. Semua itu bisa kita ambil sisi positifnya. Bener. Dengan silaturahmi kita, dengan perbanyak silaturahmi, insya Allah banyak informasi yang jelas. Yang dapat, yang kita dapat. Disitulah rezeki kita. Iya. Kalau yang aku ngerti, aku sebagai anak muda gitu ya, bilang rezeki itu adalah uang. Nah, sebatas itu. Teman-teman ini, ya aku pribadi juga memikirnya rezeki itu adalah uang doang. Padahal enggak. Sangat luas rezeki itu. Ininya. Iya. Bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ininya. Yang tidak kelihatan, ilmu, informasi, itu dari rezeki. Dari rezeki ya, bener lah. Itu yang harus kita ajak anak-anak muda kita untuk bisa. Kira-kira Pak Yusuf nih, mau untuk di Sulam Usus ya, di Sulam Usus perlu nggak sih peran anak-anak muda gitu untuk melestarikan budaya kayak gini? Perlu, sangat perlu kalau menurut saya. Karena di tangan-tangan anak muda inilah akan berkembangnya lebih pesat ya. Sulam Usus, baik pun Sulam Usus atau kerajaan-kerajaan yang wastra Lampung ini bisa berjalan nanti di tangan anak-anak muda. Kita sebagai pendahulu ini memberikan support kepada mereka. Contoh ininya, kebenaran di rumah. Dari awal saya buka, ada ponakan, ada saudara yang tinggal di rumah, itu kuliah dan sekolah. Mereka harus bisa menyulam usus. Bisa menjahit. Saya tanamkan, walaupun mereka nanti bukan itu bidangnya, tetapi mereka bisa. Dan ada yang
menguntungkan bagi saya ketika emergensi, sesuatu pekerjaan yang sangat diburu, mereka bisa menyelesaikan itu bersama-sama. Iya. Oh iya ya, benar Pak. Iya. Jadi kita nggak, karena tadi kita udah ajarin ya, jadi lebih mudah lagi ya. Iya. Semua pun bisa gitu ya. Memang awalnya mereka ngapain ya? Ini susah. Tetapi saya tanamkan, saya perlahan, saya ini kan ajarkan untuk mereka bisa. Bisa semua. Saya pribadi itu nggak bisa tadinya untuk menyulam khusus. Nah itu butuh berapa tahun Pak? Untuk belajar? Untuk belajar itu kira-kira 2-3 tahun. Oh lama juga ya? Tetapi ada hal yang membuat saya berpacu untuk saya bisa, bukan hanya bisa menjualnya saja. Ketika saya pameran di Surabaya tahun 2000. Nah, ada orang yang membeli sulam khusus, dia kebesaran atau kekecilan. Oke. Terus Bapak buat di situ? Bukan. Nah, saya bedah. Karena waktu itu dia seorang entertain juga. Dia mau pakai show nanti malam katanya. Saya bilang, ini dipakai dulu. Begini cara mengatasinya, biar nggak kelihatan kebesaran. Nanti setelah show, setelah dipakai, kita kembalikan ke sini, saya perbaiki. Jadi, karena kadang-kadang, karena kekecilan atau kebesaran, orang tidak jadi membeli. Iya benar. Nah, untuk tidak lepas itu, bagaimana kita meyakinkan konsumen kita untuk tetap membeli produk kita. Benar. Harus punya inovasi ya. Nah, inilah yang harus kita lebih dalam kan ya. Kiat-kiat kita untuk menghadapi konsumen. Bagaimana kita harus mengikuti apa kemauan konsumen, bukan kemauan kita. Iya benar. Begitu juga motif. Motif sering sudah jadi, kok nggak suka ya ininya. Kayaknya jelek. Tetapi kita jangan ini, karena pandangan orang berbeda-beda. Justru yang jelek kata kita, orang malah suka, katanya unik. Itu sering terjadi. Sering ya? Iya, sering terjadi. Ini sangat apa ya? Kalau aku ngelihatnya, ini tuh nggak ada kayak tempelan bajunya gitu. Ini sangat susah gitu. Kalau aku dari mata kepala aku ya, susah banget ini untuk nganuinnya. Iya, di sini kita bagaimana kita mendasin motif itu, mengkombinasikan warna itu agar tidak seperti jomplang gitu ke sininya. Itu yang harus kita ini. Tetapi ada juga suatu daerah ininya, warna-warnanya memang harus mencolok, jreng. Misalnya warna hijau dikombinasi oranye. Jauh banget ya. Jauh itu kan. Gitu. Tetapi ada satu daerah yang memang begitu. Nah, contoh itu di Sulawesi. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemarin saya ngobrol dengan orang-orang bukan asli Sulawesi ya, punya darah Sulawesi. Saya sedang ada pelatihan di daerah Kota Karang. Nah, mereka kebanyakan orang-orang Bugis ya. Bugis. Kebanyakan orang Bugis. Iya Pak, katanya kita sukanya yang begini-begini katanya. Nah itu ininya. Mungkin punya alasan mereka kenapa mereka milih warna ngejreng. Warna-warna seperti itu. Kalau di Lampung sendiri Pak, itu warnanya gimana? Lebih soft atau gimana? Kalau kita di Lampung ini ya warna-warna yang natural lah ya. Yang tidak terlalu. Memang ada juga yang minta jreng, tetapi dengan kapasitas warna itu masih sepadan. Oh iya. Tidak terlalu mendominasi. Ditabrak warnanya tidak terlalu ini. Dan ini perlu desainer nggak sih Pak? Perlu. Nah Pak Yusuf punya? Atau Pak Yusuf kerjain sendiri juga desain? Kalau untuk desain saya sebenarnya masih saya sendiri, dibantu dengan anak saya. Oh berarti anak juga dipaksa harus mengerti desainnya? Saya bukan memaksa. Saya coba untuk melatih mereka. Nah, kalau mereka punya jiwa di situ, silahkan teruskan. Dalamkan. Tetapi kalau mereka punya kehidupan masing, kerjaan lain yang lebih membuat mereka lebih senang dan nyaman,
kenapa tidak? Iya. Tetapi ini karena sekarang ini kan ada di rumah kita. Hmm. Nah sekarang kita harus pelajari sama-sama, harus mengerti minimal. Iya. Sekarang kalau teman-teman ya mau berkunjung ke butiknya Elvira, itu di mana Pak? Kita alamatnya di Haji Menang, Jalan CPI, Gang Melati 7, nomor 34, Haji Menang. Oke. Kalau kita secara ini di belakang Lotte, atau di depan Kino Mitsubishi, Iya. ada jalan masuk, jalan CPI. Masuk aja di situ. Oh, masuk ke situ. Posisinya itu di depan tembok kebunnya Polinella. Pas. Oke. Jadi kita nggak punya halaman kita temboknya Polinella. Kalau untuk ini, kalau mau orang luar kota gitu mau order itu via apa? Mereka mau order biasanya kirimkan via WhatsApp. Iya. Kadang mereka lihat dari Instagram. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya. Apa namanya? Instagram saya ada Elvira Butik dan Yusuf Batik. Oke. Kalau Facebooknya Yusuf Muhammad. Marketplace ada juga Pak? Marketplace kita ada di Tokopedia, Shopee. Oh ada juga. Nah, di Shopee. Jadi lengkap banget ya gitu ya? Kita semuanya kita ikutin. Mm-mm. Nah, walaupun tidak terlalu aktif, tetapi kita ada di situ. Iya, jadi Disinilah kita mencoba untuk bagaimana kita mengenalkan, Iya. memasarkan produk kita. bener itu adalah salah satu servis untuk ini ya, untuk kita. Mungkin kalau di WhatsApp nggak semuanya kena gitu ya. Tapi kalau di Shopee, orang-orang yang nggak tahu Elvira bisa buka Shopee, tertarik buat order gitu. Jadi Iya. ada semacam toolsnya ya. Iya. Oke. Nah, di sini kan memang dalam perjalanan kita berwirausaha ini peran-peran dari dinas itu penting. penting dan besar sekali. Hmm. Juga sekarang kita malah enak, BUMN banyak yang mau menggandeng kita. Baik dari perbankan juga. Iya. Contoh sekarang kita ini ada BRI, ada RKB. Itu BI juga banyak gitu ini. itu Elvira yang megang. Kita mencoba untuk masuk di iya situ. iya. Jadi jangan kita malu untuk minta ikut masuk. Bener. Saya baru masuk di nominasi BI itu. Saya mencoba terus gimana sih bisa masuk jadi binaan, bagaimana. Itu kita coba terus untuk tidak gengsi gitu. Kalau itu ada jalan kenapa tidak? Gitu. Bener. Salah satu ikhtiar juga ya, Iya, Pak. ikhtiar kita harus banyak, kita harus banyak ikhtiar. Iya. Semacam kalau kayak gini ini ada komunitasnya nggak sih Pak? Kayak komunitas penjahit. Ada. Oh, ada. Bahkan kita punya arisan, grup arisan penjahit Lampung. Itu arisan apa tuh? Arisan kita Yang menang dapat baju. berawal kita untuk menjalin silaturahmi. Saling ada informasi. Benar. Kita bisa kumpul 1 bulan sekali. Iya. Nah, di situ awal niat kita untuk bersama. Walaupun hanya berapalah arisan Iya. kita per bulan, misalnya 250.000 Iya. atau 500.000 atau 1 juta. Gitu. Lebih ke tujuannya kita kumpul Kumpul bareng. bareng untuk saling Iya. bersilaturahmi. Benar. Nah, di sini juga kita saling berbagi. Iya. Mungkin ada penjahit A, dia banyak orderan, Tapi bingung mau ngelempar tapi kemana. dia kurang tenaga. Iya. Alangkah enaknya kita punya kawan, bagi aja ke kawan. Nah, benar. Nah, disinilah saya juga berpikir, setelah saya bergabung seperti itu, saya punya mesin, saya punya perlengkapan untuk tailor, tetapi saya nggak bisa menjalankan karena saya sudah fokus di sulam khusus dan batiknya. Saya bina yang bisa menjahit. Iya. Saya ajak untuk bermitra. Memunculkan Pak Yusuf yang baru gitu. Nah, di situ bermitra. Di sini kita tambah saudara, tambah kawan. Iya. Nah, makanya saya berani kalau ada yang mau beli bahan batik, minta langsung dijahit, umpamanya 30 potong, minta 3 hari umpama atau 5 hari. Saya terima. Karena Asal sepakat berapa ininya. Udah itu saya bagikan, minta tolong dengan kawan-kawan. Kamu dua kan jadi. ya. Itulah keuntungan
keuntungan, kelebihan kita berkomunitas, Iya, benar. bersilaturahmi itu tadi. Iya. Apalagi UKM ini kan banyak Banyak banget, komunitas Pak. kita. Banyak. Ini. Sampai ada yang bilang, ini udah kayak etalase, kamu di mana-mana ada. Iya itu sering tuh. Kayak semacam ada keripik gitu kan. Ini loh kok waktu main ke sini kok ada lagi gitu. Oh ternyata ya komunitas ini ya gitu. Iya, komunitas itulah yang mungkin itu yang bisa lebih cepat kita lebih banyak kawan, berkenalan. Benar. Makanya dalam suatu grup saya nggak sungkan-sungkan mengenalkan diri. Iya. Ininya. Dan memposting apa yang saya ada. Ininya. Ya kerjaan UKM banget lah. Sama kayak aku juga sering begitu. Iya, makanya saya kalau udah lihat postingan ini Mas Ilham, waduh ini. Dilihat dulu videonya apa ini yang ini. Nah itu, nah kita melihat video kawan itu menjadi inspirasi bagi kita. Salah satu mensupport lah. Iya, mensupport kita. Itulah yang menggugah jiwa kita. Nah makanya hari ini kedatangan Pak Yusuf. Wah ini thank you banget ini Pak Yusuf ini. Sudah mau berbagi sama kita semua yang nggak ngerti lah. Aku juga nggak ngerti sama namanya sulam usus itu kayak mana caranya. Makanya dengan cara kita sharing gitu kan. Oh ternyata sulam usus itu kayak gini ya, bentuknya begini. Tadi aku belum pernah loh Pak ngeliat, belum pernah malah. Ternyata ya begini kondisinya. Oh begini doang bisa mahal gitu. Itu kenapa gitu kan? Ternyata Makanya saya selalu berharap dengan kawan-kawan. Kita jangan hanya kenal di media. Benar. Nggak kenal dengan orangnya. Iya. Ayo kapan kita ngobrol. Kalau lewat di sekitar saya sebelum mampir atau datang ke tempat saya kita ngobrol. Iya. Atau saya datang ke tempat mereka. Benar. Nah inilah yang saya lakukan sudah hampir 20 tahun ini. Saya tidak selalu membuka diri. Baik dengan dinas-dinas. Karena terus terang, saya mengawali ini bisnis saya, pekerjaan saya ini, yang membesarkan nama saya, membesarkan usaha saya adalah Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Perindak Provinsi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Provinsi. Dan yang di Dekranasnya, saya pertama itu Dekranas, ini Kabupaten Sanggau. Itu lebih unik sebagaimana saya untuk masuk ke Kabupaten Tenggamus pertama. Karena saya merasa saya asli orang Tenggamus. Waktu ada pameran pembangunan dulu waktu ini, saya bawalah patung saya pakaiin baju dan batik, saya taruh di Anjungan Tenggamus. Udah itu saya tinggalin. Tapi besoknya saya lihat lagi sambil main, saya lihat lagi. Nah ketika pas saya lihat besoknya kain saya udah yang diganti. Udah yang laku. Ini kainnya di mana? Terus yang jaga, kebetulan ada salah satu ibu camat yang jaga ininya waktu itu. Dia bilang, "Dek, kenapa nanya-nanya kainnya kemana?" Terus kawan saya jawab, "Ya wajar Bu, dia tanya kain dia." Nah itulah yang membuka awalnya komunikasi dengan Kabupaten Tenggamus. Iya. Oh Dek, ini benar punya adik. Iya benar Bu, saya bilang itu. Mana kartu namanya? Saya kasihkan kartu nama. Disitulah saya baru dikenalkan dengan ibu bupatinya. Mantap ya. Itu. Nah saya diundang oleh bupatinya ke Tenggamus, ngobrol dengan beliau, saya langsung dikasih uang 5 juta waktu itu. What? Buat, ini bukan buat kamu katanya, tapi buat baju seukuran saya. Kita mau pameran. Itu awalnya. Kita pameran lah waktu itu, dan kebenaran waktu pameran kita baru tata stand pertama itu ada seseorang yang melihat, dia langsung beli 2 yang di baju itu, yang dipasang kita patung. Terus dia tanya, masih ada lagi enggak? Ada ini, masih di koper kita ini, belum dikeluarin. Orang kemarin ini, dia langsung nggak melihat, saya ambil semua. Tapi silahkan di display, jangan dijual. Akhir pameran antarin ini alamat saya. Itulah Bang Jainal Songket. Dia order dia semua. Dia desainer. Dia ambil semua itu. Wow. Itu yang luar biasa perasaan kita sebagai UKM pemula. Iya. Yang membuat kita semakin melambung gitu jiwa kita untuk terus berkiprah di situ. Gitu. Sampai sekarang akhirnya. Makanya saya dengan
Walaupun saya tinggal di Haji Benah, Kabupaten Lampung Selatan, saya tetap berkomunikasi dengan Tanggamus sebagai kabupaten asal saya. Benar. Walaupun saya dekranasnya masuk ke Lampung Selatan sekarang, itu. Nah, jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya kita saling berkomunikasi dimanapun itu, kita jalin silaturahmi, bukan kita saling mencari kelemahan, bukan. Gitu. Iya, langkah banyak ya teman-teman yang jual juga ya. Iya, kawan-kawan kita yang di Sulam Unus ini banyak yang ininya. Punya ini nggak Pak? Punya pesan nggak sih untuk kita semua nih ya? Termasuk anak-anak muda gitu ya, yang mau buka usaha, tapi fondasinya itu lemah banget gitu. Kayak tadi yang aku cerita gitu, gampang ganti-ganti bisnis. Gitu. Ternyata kalau ngelihat orang tua gitu ya, mereka fokusnya sama satu bisnis aja gitu. Kayak Pak Yusuf kan udah 20 tahun tuh. Wow, itu keren banget gitu. Iya, artinya kita harus ada fokus kita di satu bidang. Iya. Walaupun kita nanti ada bidang-bidang yang lain dalam pengembangan. Iya. Tetapi kita harus fokus. Contoh saya di Sulam Usus, saya fokus dengan Sulam Usus dan batik saya. Ininya. Walaupun sekarang batik saya agak banyak menurun ya ininya. Tetapi saya tetap berkonsisten, saya membuat batik cap. Itu tiap apa Pak produksi Pak? Untuk sekarang, untuk batiknya kita berdasarkan order. Dan kalau kita punya inisiatif baru, membuat motif baru, kita buat capnya. Untuk penambahan motif-motif kita. Terlepas dari ininya, saya memang berkonsisten dengan batik sebagi. Motif-motifnya motif sebagi. Banyak banget ya berarti motif di Lampung ini ya. Kira-kira ada berapa Pak? Kalau untuk sebagi ini setahu saya ada 14 motif itu. Saya nggak hafal semua. Saya pernah punya bukunya, tapi ada yang minjam itu nggak dikembalikan. Itu pernah dibukukan oleh Bu Wirdati Ali. Itu dulu. Nah, siapa Bu Wirdati Alinya, saya tidak paham juga, tidak pernah ketemu, tapi saya tahu namanya di buku itu. Intinya. Mantap sekali nih ya. Itulah sebagai rekomendasi ilmu kita yang perlu kita kembangkan bersama. Makanya anak muda yang punya kiat untuk berwirausaha, tolong fokus, pupuk kemauan itu. Jangan patah semangat ketika bisnisnya menurun. Nggak usah buru-buru cari penggantinya deh ya. Jangan, cari solusinya, apa kelemahannya, apa yang bisa benar. Kenapa dia bisa drop gitu ya? Iya. Harusnya dicari solusinya. Karena kita di sinilah yang kita harus jujur, kelemahan kita. Benar. Kita cari kelemahan, jangan kita cari keunggulan kita. Nggak bakal dapet. Kita cari kelemahan kita yang harus kita atasi. Karena itulah guna kawan-kawan kita yang ini dekat dengan kita untuk melengkapi kita itu tadi. Karena tidak seorang pun yang bisa sempurna. Nah, marilah kita bersama-sama untuk saling menyempurnakan. Mantap, keren. Keren ya untuk teman-teman yang masih suka gonta-ganti bisnis nih. Ini petuah nih dari Pak Yusuf loh, harus didengarin ya. Jadi biar kita ini nggak capek-capek juga gitu kan. Yang ini udah menghasilkan, tiba-tiba tahun depan turun, udahlah gantilah gitu. Itu sangat capek banget. Kita sering ganti-ganti itu capek Pak. Makanya teman-teman harus harus banyak belajar pertama ya. Terus kedua harus munculkan banyak-banyak relasi lah, karena relasi itu penting banget. Iya, sangat penting. Apalagi kalau ngelihat dirinya Mas Ilham. Kalau kita kan nggak bisa ini ya. Dulu video juga belum tenar sekarang. Benar. Jadi perjalanan kita kesulitan itu nggak bisa kita videokan. Iya. Kalau Mas Ilham kan sampai nyari kepitingnya ke laut tengah malam itu divideokan. Karena bisa. Iya. Ininya. Benar. Artinya ada visualisasinya di situ. Inilah perjuangan. Iya. Karena kebanyakan orang
ketika itu sudah sukses, sudah berhasil, oh enak kamu. Pernah Iya. tahu perjuangannya seperti apa awalnya. Yang jalan kaki dari kantor ke kantor, Bener. kehujanan, kepanasan. Banyak cerita ya. Cuman bedanya dulu kan memang nggak bisa tervisualisasikan ya Pak ya. Iya, bahkan saya pribadi ada beberapa tahun saya ada napak tilas. Hmm. Ketika tanggal itu saya harus naik angkot jalan ini walaupun saya sudah punya motor. Alhamdulillah sekarang udah punya mobil. Iya. Bukannya kita sombong, saya tetap di tanggal itu Memang ininya saya jalan ke kantor naik motor bahkan naik angkot. buat itu adalah cara buat kita bersyukur lah ya. Saya mensyukuri, saya Iya. mereview Benar. perjalanan saya. Bener. Dan nggak perlu saya tunjukkan dengan Iya. orang lain. Dan saya tidak gengsi. Saya masuk kantor yang tidak saya kenal gitu. Bahkan ada pernah saya masuk ke kantor nggak ada yang saya kenal. Nah itu gimana Pak? Di security-nya apa? Nah di situlah salah satu kiat mungkin Iya. mungkin anak-anak muda yang lain juga dan kita semua bisa ini. Saya menjual. Saya pamit dengan security. Mau ketemu siapa katanya? Saya mau ketemu Bapak Masroh, pada bapak saya sendiri. Terus kata security-nya nggak ada namanya Pak Masroh. Ada namanya Miss Roni katanya. Ya mungkin itu Pak, saya bilang. Oh kalau itu katanya ini ruangannya di sini. Barulah saya ketemu. Itu saya lakukan ketika saya menjual polis asuransi. Oh. Itu teknik saya masuk kantor tanpa ada yang kenal di dikenal. dalamnya. Ya mungkin dengan kawan-kawan yang lain, Iya. anak-anak muda sekarang, mudah-mudahan ini bisa memberikan support dan semangat ya. Iya. Itu yang kita lakukan dulu. Mantep banget ini, wah petuah ya untuk kita semua ya. Kita mengucapkan terima kasih juga loh Pak Yusuf udah jauh-jauh nih dari Lampung Selatan ke Bandar Lampung. Wah, udah berbagi ceritanya ke kita. Ini kita udah janjikan udah lama ya sebenarnya. Iya, udah lama. Nah, ketika pas hari hanya ininya, Mas Ilham nggak bisa. Iya. Ya terakhir waktu aku bilang aku di rumah sakit ya. Iya. Nah, iya. Tapi Mas Ilham bisa, sayanya nggak bisa. Tapi ya itulah udah qadarullah ya. Akhirnya kita sekarang juga bertemu dan Iya. bisa Semuanya sharing. itu ada waktunya. Ada waktunya Pak. benar-benar. Dengan tidak tergesa-gesa, Iya. dengan tidak sesuatu yang dipaksakan, kita Benar. bisa saling bersilaturahmi dan Bercerita. insya Allah bisa berkolaborasi. Di situ. Siap. Kita terima kasih banget nih ya Pak udah mampir ke channel Ilham Ayu dan doakan juga kita nih ya bisa menjadi apa ya pelopor lah ya untuk panggungnya UKM. Jadi teman-teman bisa manggung di sini semua. Amin. Insya Allah semuanya itu dengan niat kita yang baik, dengan memajukan UKM kita bersama-sama, insya Allah itu suatu jalan untuk kebersamaan dan keberhasilan bersama. Amin. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada Mas Ilham yang anak muda yang kreatif, yang mau mengajak-ajak kami yang udah tua, yang sepuh kayak gini untuk ngobrol bersama. Itu juga kami ucapkan terima kasih. Mantap. No, untuk teman-teman yang mau follow Instagramnya Elvira Butik bisa kemana Pak? Nah, Elvira Butik Dan dan Yusuf, Yusuf Batik. Batik ya. Dan Facebooknya Yusuf Muhammad. kalau teman-teman juga mau berkunjung ke butiknya Elvira bisa langsung ke jalan apa? Jalan CBI, Gang Melati 7, nomor 34, Desa Haji Menang, Lampung Selatan. Oke, Nggak jangan jauh kok dari Bundaran. deket ya. Deket. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Terus dukung channel Ilham Ayu biar makin semangat untuk datengin orang-orang kece nih ya.